Salam Patunggilan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita bersama-sama masuk dalam ibadah keluarga. Oleh karena itu mari kita muliakan nama Tuhan terlebih dahulu. Kita jemaat nomor 15 bait yang pertama, berhimpun semua. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita mulai ibadah ini dengan kita mengaku yang demikian. Bahwa pokok pertolongan kita datangnya dari Allah Bapa yang menciptakan langit dan bumi, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya, kasih setianya kekal abadi. Kita menerima salam berkat yang demikian. Kasih damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra Roh Kudus ada di tengah-tengah kita semuanya. Amin. Mari kita muliakan nama Tuhan. Kita jemaat nomor 383 bait yang pertama, sungguh indah kabar mulia. Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan celah. Ia hibur yang berduka, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang ada dalam surat Efesus, pasal yang pertama, ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-14. Mari kita terlebih dahulu kita berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami bersyukur pada Tuhan, karena Tuhan tetap menyatukan kami di dalam rahmat dan kuasa-Nya. Tuhan yang Maha Baik, tengah-tengah kesibukan kami membangun ibadah ini hanya seturut dengan kehendak Tuhan saja. Begitu juga dengan apa yang akan kami renungkan nanti, apa yang akan kami baca, terlebih lagi apa yang akan kami lakukan dalam kehidupan sehari-hari, semuanya di dalam karya tuntunan Tuhan. Kami berserah diri sepenuhnya, kiranya kekuatan Roh-Mu yang akan senantiasa menuntun kami untuk dapat menggumuli, merenungkan firman Tuhan ini. Hanya di dalam tangan-Mu kami menyerahkan semuanya. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Efesus 1 ayat 3-14, LAI memberi judul kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita, Yesus Kristus, yang dalam Kristus
telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih, Ia telah menuntunkan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihannya. Sebab dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengarkan firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Bagaimana kita senantiasa membaca merenungkan firman Tuhan, terlebih lagi kita yang dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kali ini kita akan bersama-sama merenungkan bagaimana hidup bersama itu. Oleh karena itu, dalam kesempatan yang indah ini, saya akan mengundang Mas Satya dan juga Mbak Fanya untuk bercerita tentang apa yang akan dibawa oleh mereka berdua. Persilakan maju ke depan, Mbak Fanya dan juga Mas Satya. Ya, jadi saudara yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Mbak Fanya akan bercerita mengenai apa yang dibawa ini, dan juga Mas Satya nanti. Apa yang dibawa Mbak Fanya? Dua boneka ini namanya, kalau yang ini Witi dan yang ini Tata. Witi sama Tata. Witi sama Tata. Kenapa suka Witi sama Tata? Karena lucu. Lucu. Hai Mas Satya, sebelum Mas Satya, Mbak Fanya tahu enggak ini apa? Wayang. Wayang. Karakternya siapa namanya? Tinggal. Enggak tahu. Enggak tahu? Enggak tahu. Nah, monggo Mas Satya. Ini namanya Bagong. Ini wayang yang Mas Satya sukai banget. Kenapa suka Mas Satya? Karena sama kayak Fania, lucu. Lucu, Bagong. Karakternya lucu. Suka guyonan. Coba Mas Satya coba untuk bermain. Ya. Jadi Bagong itu tuh punya saudara. Suaranya gimana kalau Bagong itu? Ya kayak gini, ini suaraku. Tuh, suaranya kayak gitu. Oke. Nah, Satya suka banget sama Bagong ini. Karena wataknya lucu dan suka bercanda dengan keluarganya. Jadi Bagong ini punya keluarga, Semar, Gareng, dan Petro. Ya, begitu. Terima kasih Mas Satya, Mbak Fanya atas ceritanya tadi. Ada Witi sama siapa nih? Tata dan juga Bagong. Silakan kembali ke tempat. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, tadi Saudara Fanya dan juga Mas Satya sangat jelas karakternya berbeda dan juga kesukaannya berbeda. Mbak Fanya tadi membawa Teddy, Witi namanya, dan boneka yang satunya Tata, dan juga Mas Satya membawa Bagong dengan wayangnya. Nah, anak-anak kita sangat berbeda-beda. Ada yang menyukai boneka dan juga terlebih lagi ada Mas Satya juga menyukai wayang.
Tidak bisa kita generasi menjadi satu yang harus menyukai hal ini. Tetapi yang paling menarik adalah bahwa apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus, hidup bersama harus kita maknai sebagai menghargai akan keberbedaan. Setiap orang, setiap makhluk, setiap manusia pasti memiliki karakter yang berbeda-beda. Dan setiap generasi juga. Gereja, menurut Rasul Paulus di dalam surat Efesus sangat jelas bahwa hidup bersama harus dimaknai dalam sebuah persekutuan, dalam jemaat Efesus tadi. Karena tanpa itu gereja hanya akan dimiliki oleh satu generasi saja. Bayangkan, kalau semua anak-anak kita hanya menyukai teddy bear saja, Whitey tadi, maka bagaimana? Oleh karena itu, dalam kehidupan sehari-hari, hidup bersama harus kita kuatkan dalam keluarga. Bahwa setiap keluarga memiliki orang tua, anak. Dan itu adalah pertanda bahwa kita hidup bersama-sama. Bukan hidup sendiri-sendiri, tetapi satu rumah. Dalam kehidupan bersama inilah pasti akan ada rasa-rasa emosional diri yang akan sangat tampak dalam kehidupan kita. Dan itu akan senantiasa mengikat dalam relasi satu dengan yang lainnya. Tuhan menginginkan kita untuk bersama-sama hidup dalam segereja dan juga dalam keluarga untuk hidup bersama-sama, bukan hidup secara pribadi-pribadi. Kita memang diciptakan oleh Tuhan secara pribadi, tetapi juga tak kalah pentingnya kita juga adalah makhluk sosial yang memiliki tetangga, yang memiliki juga keluarga, dan juga memiliki negara. Jadi, setiap manusia pasti memiliki kehidupan kebersamaan tadi. Mari bersama-sama menguatkan hidup bersama tadi. COVID-19 tidak bisa hanya pemerintah saja, tanpa dukungan oleh masyarakat, keluarga-keluarga, gereja, pemuka agama, semuanya harus hidup bersama tadi. Begitu juga dalam gereja kita. Visi misi menjadi mandiri dan menjadi berkat tidak akan bisa dilakukan hanya secara tunggal, tetapi bisa kita lakukan secara bersama-sama. Poin pentingnya adalah bahwa hidup bersama-sama adalah bagian yang hakiki, bagian yang paling dasar dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, semakin kita bisa menjadi hidup bersama, maka semakin kita juga bisa mewartakan kasih Tuhan tadi dalam kehidupan bersama tadi. Karena tadi, kasih tadi, persekutuan akan bisa menjadi lebih bergereja jika dapat hidup bersama-sama. Mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita memiliki kehidupan bersama-sama. Walaupun COVID-19 sangat jelas, semakin lama semakin membuat kita hidup secara pribadi, tetapi tidak untuk kehidupan persekutuan kita. Kehidupan persekutuan kita tetap harus menjadi kehidupan yang bersama-sama menuju kerajaan Allah. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati, menyertai kita jika kita dapat menguatkan kehidupan bersama tadi dalam gereja, dalam keluarga, dan juga dalam bangsa dan negara. Tuhan menyertai kita semuanya. Amin. Kita masuk dalam saat teduh. Setelah kita merenungkan firman Tuhan tadi, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bersama-sama nyatakan syukur kita dengan kita mengumpulkan persembahan syukur kita, dan kita menyanyikan PKJ nomor 7, bait 1 dan 2, bersyukurlah pada Tuhan.
pada Tuhan, serukanlah namanya, bernyanyilah bagi Tuhan, mari bermazmurlah, pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Hatiku siap ya Tuhan, bernyanyi dan bermazmur, karena Engkau maha baik, setia dan benar. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya. Aku hendak bernyanyi seumur hidupku. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur atas kuasa Tuhan yang senantiasa ada dalam kehidupan kami. Begitu juga ketika kami merenungkan firman-Mu, bahwa hidup bersama harus kami canangkan dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami tidak bisa hidup tanpa kolega, teman, sahabat, dan keluarga kami. Karena kami ditakdirkan menjadi tidak hanya makhluk pribadi, tapi juga makhluk sosial. Oleh karena itu ya Tuhan, mampukan kesadaran untuk hidup bersama-sama ini menjadi poin penting dalam kehidupan kami. Gereja kami, kiranya Tuhan tetap senantiasa menyertainya. Hanya dalam kuasa-Mu gereja kami serahkan, bahwa adanya penatua diaken, tua kelompok, bahkan sampai pendeta, semuanya mengisyaratkan dan menandakan bahwa gereja adalah persekutuan hidup bersama tadi. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia yang sedang berjuang untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 ini. Program vaksinasi, tenaga kesehatan, semuanya Tuhan tuntun hanya dalam rencana dan rancangan Tuhan saja. Karena kami percaya rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera bagi kami semuanya, termasuk dalam negara kami ini. Dan mampukan kami tidak hanya secara mandiri, tapi juga kami secara bersama-sama untuk tetap senantiasa berjuang untuk negara kami ini. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk keluarga kami masing-masing. Di tengah-tengah pergumulan COVID-19 ini, kami percaya ketika kami bisa hidup bersama-sama, berjuang bersama-sama, maka Tuhan akan senantiasa memberkati setiap keluarga kami, setiap pekerjaan kami. Karena Tuhan tuntun hanya di dalam pintu berkat Tuhan yang berlimpah bagi kami semuanya, ketika kami dapat menerapkan firman-Mu untuk hidup bersama-sama. Bapa yang Maha Baik, kami juga berdoa untuk pendidikan anak-anak kami. Kiranya kami sebagai orang tua, sebagai keluarga mampu juga untuk menyediakan pendidikan bagi anak-anak kami. Paling tidak dengan kami menjadi contoh bagaimana kami dapat beriman pada Tuhan. Bapa yang Maha Baik, inilah seru doa kami, semuanya kami serahkan dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan tetap menyertai kami di dalam kehidupan kami masing-masing. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan perkenankan kami untuk menutupnya dengan doa yang Engkau ajarkan, yakni doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu,
di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akhiri ibadah kali ini, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari kita muliakan nama Tuhan. Kidung Jemaat nomor 417 bait yang pertama, serahkan pada Tuhan. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatirmu semua ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Mari kita mengarahkan hati kita kepada Tuhan dan kita terima berkat-Nya. Kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Yesus Kristus Sang Putra Sang Roh Kudus menyertai kita semuanya hari ini sampai selama-lamanya. Amin. Tentrem raharjo sing Gusti